Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nas, sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas. Wa ala alihi wa sahbihi allati ta'aishu fi asri khairin nas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Para sahabat-sahabat rahimakumullah, ada 3 orang yang menurut Kanjeng Nabi harus kita kasihani, bukan harus kita bully. Karena saat ini lagi ngetren kita ketika melihat orang yang lemah, melihat orang yang terdesak, melihat orang yang terpojok, cenderung untuk membuli atau menggojloknya habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Padahal sebenarnya kata Kanjeng Nabi, ada 3 orang yang harus kita kasihani. Siapakah itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, irhamu salasan. Kasihanilah 3 orang. Ada 3 orang yang harus kita kasihani. Irhamu salasan. Yang pertama, azizan zallan, yaitu orang mulia. Orang yang asalnya mulia, tiba-tiba dia menjadi orang yang tercela. Orang yang asalnya di masyarakat dia punya jabatan, baik jabatan politik ataupun jabatan sosial, tiba-tiba jabatannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi terbalik. Yang asalnya dia menjadi pejabat sekarang menjadi orang biasa. Yang asalnya dia menjadi orang terhormat karena menjadi seorang terpandang di masyarakat, tiba-tiba dia menjadi orang biasa dan ditinggal oleh jabatannya itu. Contoh kecil misalnya para mantan-mantan, mantan presiden, mantan gubernur, mantan bupati, mantan DPR, mantan kepala desa, dan mantan-mantan yang lain. Yang penting bukan mantan pacar. Jadi para pejabat yang pernah diberikan jabatan oleh masyarakat itu, ketika periodenya habis itu adalah orang yang harus dikasihani. Khawatir mereka tidak tahan berpisah dengan jabatannya itu, sehingga mereka merasa terpukul, merasa terasingkan, merasa tersisihkan. Apalagi kalau sampai pekerjaannya setelah ditinggal jabatannya itu semakin terpuruk daripada dia menjadi pejabat. Hal seperti itu harus kita antisipasi. Sebagai bentuk penghormatan, kita justru harus menghormati, menyayangi para mantan-mantan pejabat itu. Yang kedua adalah mantan jabatan di masyarakat. Ini walaupun jarang terjadi, tapi ketika terjadi akan sangat mengenaskan. Jarang terjadi, tapi mungkin juga bisa terjadi, dan ketika terjadi sangat mengenaskan. Seperti apa? Misalnya mantan kiai, mantan ustadz, mantan khatib, mantan penceramah, dan mantan-mantan yang lain yang sifatnya keagamaan. Lalu ini jabatan keagamaan, ya, ustadz, penceramah, kemudian pendai, naudzubillah ya, kiai, walaupun nggak ada mantan kiai, tapi mungkin saya ada. Itu kan adalah murni pencabutan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jabatan kemasyarakatan itu adalah murni SK langit. Artinya apa? Mustahil kita mengkampanyekan diri untuk menjadi seorang ulama. Tak perlu. Tak perlu kita kampanye untuk menjadi seorang ulama, untuk menjadi seorang ustadz, untuk menjadi seorang kiai. Enggak perlu kita kampanye. Allah yang akan memberikan SK langit ketika kita sudah pantas untuk mendapatkan jabatan itu. Makanya sekedar promo bagi sahabat-sahabat, teman-teman, junior-junior yang memang punya cita-cita untuk menjadi seorang ulama, seorang ustadz, seorang penceramah, seorang dai, kalian tidak perlu sibuk-sibuk, ya, nggak perlu sibuk-sibuk mengkampanyekan diri, tapi cukup pantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjabat jabatan mulia itu. Toh nanti pada akhirnya ketika Allah sudah mengklaim kita pantas menjabatkan jabatan kemasyarakatan, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil hati semua orang cenderung kepada kita dan menikmati peran kita di masyarakat. Makanya ketika jabatan itu, baik jabatan dunia, jabatan politik, atau jabatan di masyarakat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya itu harus kita kasihani. Kenapa? Khawatir dia tidak sanggup berpisah dengan jabatannya itu.
Itu yang pertama, azizan zallan. Orang yang pada asalnya mulia tiba-tiba dia menjadi terhina karena lepas dari jabatannya. Yang kedua adalah ghaniyan qad iftaqara, yaitu orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, tidak mempunyai apa-apa. Kekayaan adalah mayoritas yang dikejar oleh masyarakat kita. Siapa yang tidak tertarik dengan kekayaan? Karena dengan kekayaan kita bisa mendapatkan segala-galanya. Dalam tanda petik ya. Dengan dunia kita bisa memperoleh apa yang kita mau. Mau manusia kita bisa. Mau harta bisa. Mau jabatan bisa. Dan segalanya. Bahkan hukum pun bisa dibeli dengan dunia. Lah, orang yang pernah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk menjadi orang kaya. Kemudian Allah juga mencabut kekayaan itu darinya dengan caranya Allah tentunya, maka orang yang seperti itu secara kemanusiaan termasuk orang yang menderita. Karena dia asalnya kaya, tiba-tiba menjadi miskin. Mungkin hanya 1-2 orang yang mampu menerima keterbalikan fakta itu. Tapi bagi kebanyakan orang, apalagi yang sudah tenggelam, sudah tabahur dalam dunia, dia akan merasa terpukul, dia akan merasa terendahkan ketika hartanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para mantan-mantan orang kaya yang seperti itu modelnya harus kita kasihani, bukan kita bully. Kita beri pemahaman, kita dampingi perasaannya, kita beri semangat untuk hidup kembali dan menjalani kehidupan selanjutnya dengan penuh kebaikan dan penuh kesadaran. Itu yang kedua, orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, tidak punya lagi apa-apa. Yang terakhir adalah faqihan yal'abu bil juhal, yaitu orang alim, orang yang berilmu, orang yang tahu hukum, yal'abu fil juhal, tetapi dia dipermainkan. Dia disetir oleh orang bodoh. Padahal dia punya ilmu, dia paham agama, dia paham hukum, baik hukum positif, hukum agama, tetapi gerakannya, ideologinya, cara berpikirnya, cara bersikapnya itu dikendalikan oleh al-juhal, orang-orang bodoh. Justru dia disetir oleh mafia, dia dikendalikan oleh politikus, dia dikendalikan oleh pejahat, dia dikendalikan oleh oknum, sehingga kepintarannya, keilmuannya hanya sebagai tameng ujung tombak terhadap orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi faqihan yal'abu bihil juhal. Orang fakih, orang yang berilmu, yal'abu bihil juhal, yang dipermainkan, diputar-putar al-juhal oleh orang-orang bodoh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena seharusnya orang yang diberikan ilmu, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi, orang yang diinginkan baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, dia akan diberikan pemahaman dalam beragama. Orang seperti itulah orang khusus pilihan Tuhan. Seharusnya ketika diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban ilmu itu, dia harus kokoh pada prinsip keagamaan. Kokoh, tidak ada tawar-menawar. Ketika itu haram-haram, halal-halal dan sebagainya. Lah, orang yang punya ilmu yang dipermainkan oleh para sponsor, para mafia di belakangnya dan oknum tertentu sehingga dia tergelencer dari yang seharusnya, itu termasuk orang yang harus kita kasihani. Kasihan. Semoga segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat rahimakumullah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.